Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pelajaran informatika. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang disampaikan pada materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang algoritma. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu indikator pembelajaran pada hari ini. Pertama adalah memahami pengertian algoritma dan pemrograman, kemudian membuat robot dengan program sederhana. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pengertian algoritma dan pemrograman. Kemudian siswa dapat membuat robot dengan program sederhana. Oke, langsung saja anak-anak. Apa itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau pekerjaan. Algoritma tersebut akan diterjemahkan menjadi kode-kode program yang kemudian dikompilasi, diinstal, dan dijalankan oleh komputer. Algoritma digunakan untuk apa yang kita inginkan untuk dijalankan oleh komputer, diterjemahkan ke dalam program dengan benar, sehingga komputer bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya adalah Microsoft. Microsoft membangun Microsoft Word sebagai program pengolah dokumen teks yang dapat digunakan oleh pekerja profesional, pelajar, penulis buku atau novel, wartawan, dan sebagainya. Program tersebut didesain secara general sehingga dapat menjadi solusi pengolah kata bagi semua profesi tersebut. Meskipun demikian, program juga memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memilih ukuran halaman, jenis, warna, dan ukuran huruf, jumlah kolom, dan sebagainya pada dokumen mereka. Hal ini membuat setiap pengguna dapat memperoleh format dokumen sesuai dengan keinginan mereka. Ada dua cara algoritma. Yang pertama adalah pseudocode, yaitu rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang kedua adalah flowchart, yaitu diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Ya, kita ambil contoh pseudocode ini. Cara membuat kopi ya. Yang pertama itu input kopi, kemudian input gula, input air panas. Proses mengaduk dengan sendok, do. Lalu jika kopi terlalu manis, then kemudian input kopi. Dan jika kopi terlalu pahit, then kemudian input gula. Proses mengaduk dengan sendok. Well, bagaimana rasanya? Rasa pas. Apabila rasanya pas, sedang dihidangkan. Kemudian selesai. Nah, jadi contoh dari pseudocode ini adalah rangkaian instruksi menggambarkan langkah-langkah ya. Jadi di sini adalah langkah-langkahnya yang menyelesaikan suatu permasalahan. Kita ingin membuat kopi ya. Ini ada input kopi, gula, air panas, kemudian diaduk. Apabila terlalu manis, tambahin kopi, dan apabila terlalu pahit, tambahin gula. Kemudian diaduk hingga rata. Bagaimana rasanya? Kalau misal rasanya sudah pas, kemudian kopi itu dihidangkan dan selesai. Ya, ini adalah contoh dari pseudocode ini. Ya, kemudian lanjut yang kedua yaitu contoh dari flowchart, di mana flowchart ini adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol-simbol standar nih ya. Jadi sama aja seperti tadi tahapnya, yaitu tentang membuat kopi.
Jadi kalau yang tadi itu langkah-langkahnya, dan ini adalah berupa diagram atau menggunakan simbol-simbol standar nih. Ini simbol-simbolnya ya. Contohnya seperti ini. Start, mulai. Di sini ada input kopi, gula, air panas. Kemudian diaduk dengan sendok ya. Setelah diaduk dengan sendok, bagaimana? Jika kopinya terlalu manis, maka true, tambahin kopi lagi. Kemudian apabila ditambahin kopi lagi, masuk ke sini, selesai, dan diaduk dengan sendok ya. Setelah diaduk dengan sendok, well, bagaimana rasanya? Oh, rasanya misalnya terlalu pahit, masuk lagi ke sini, else, false ya. Jika kopi itu terlalu pahit, masuk ke if, terlalu pahit, tambahin gula. Kemudian selesai ditambahin gula, diaduk lagi. Bagaimana rasanya? Ya, apabila rasanya sudah pas, kopi bisa dihidangkan ya. Misalnya di sini rasanya masih belum pas juga, bisa balik lagi ke atas ya. Jika terlalu manis, tambahin kopi. Jika terlalu pahit, tambahin gula. Kemudian dia akan menginput bagaimana rasanya setelah diaduk dengan sendok. Oh, rasanya pas, bisa langsung dihidangkan kopi, selesai ya. Jadi perbedaannya, kalau tadi itu langkah-langkahnya menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah, inputnya itu berbaris ke bawah, dan kalau flowchart ini ada di dalam diagram. Oke, perbedaannya itu. Nah, di sini adalah simbol-simbolnya. Simbol flowchart ada apa aja nih ya. Mulai proses, keputusan, kemudian keluaran, penghubung, dan ini adalah tanda panah aliran flowchart. Contohnya seperti ini tadi ya. Ini adalah start itu mulai, simbolnya seperti ini ya. Kemudian ini ada simbol masukkan atau inputnya apa aja jika kita membuat kopi ya. Inputnya kopi, gula, air panas. Kemudian di sini ada keputusannya gimana? Jika kopinya pahit, input lagi. Inputnya apa? Gula ya, seperti itu. Apabila di input gula sudah, nah ini adalah simbol tadi proses. Setelah di input kopi lagi, masukin kopi lagi, diaduk, ini prosesnya. Kemudian bagaimana nih putusannya? Oh, rasanya sudah pas. Apabila rasanya sudah pas, di sini ada keluaran. Sini simbol masukkan atau keluaran input outputnya. Hidangkan kopi dan selesai. Ini adalah simbol selesai ya. Oke. Nah, mungkin materi kali ini cukup sampai di sini. Silahkan kalian lihat di halaman buku paket di halaman 77 sampai dengan 783 ya. Di situ di buku paket kalian itu tentang tinggi badan. Kalau di sini Bapak menggunakan cara membuat kopi. Nah, intinya sama aja. Di situ ada input, kemudian menghasilkan output. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.